Assalamualaikum, apa kabarnya hari ini? Ibu harap kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu pernah bingung tidak saat menggunakan, membuat, atau melakukan sesuatu? Kegiatan menggunakan, membuat, atau melakukan sesuatu akan menjadi mudah dengan prosedur yang jelas sebagai panduan. Hal tersebut akan kita bahas pada materi kali ini, struktur dan kebahasaan teks prosedur. Hari ini 1. Pengertian teks prosedur, 2. Struktur, 3. Contoh teks prosedur, 4. Kebahasaan. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu kegiatan. Berikut ini struktur teks prosedur. Ada 3, 1. Tujuan, 2. Langkah-langkah, 3. Penegasan ulang. Ibu akan jelaskan. Yang pertama, tujuan adalah maksud atau sesuatu yang dituju dari sebuah teks. 2. Langkah-langkah adalah urutan atau tahapan untuk mencapai tujuan. 3. Penegasan ulang adalah mengulangi pernyataan tujuan. Agar lebih jelas, Ibu akan tampilkan sebuah contoh teks prosedur yang sudah berstruktur. Judulnya jus mangga. Paragraf pertama, buah mangga adalah salah satu buah favorit. Banyak orang suka karena rasanya yang manis dan kadang asam. Selain dapat dinikmati dengan dimakan secara langsung, buah mangga juga dinikmati diolah menjadi jus. Bagaimana ya cara membuat jus mangga yang enak dan praktis? Paragraf pertama ini adalah tujuan. Paragraf kedua, 1. Kupas mangga dan potong-potong. 2. Pasang mangkuk blender di atas tatakan dengan tepat. Kemudian tancapkan kabel pada stop kontak. 3. Masukkan mangga, kental manis, sedikit air dan es, lalu tekan tombol yang bertuliskan on. 4. Jika halus, matikan blender dengan menekan tombol off. 5. Tuang jus dalam gelas. Paragraf ini adalah langkah-langkah. Paragraf ketiga, nah itu tadi langkah-langkah membuat jus mangga dengan praktis. Jus mangga pun siap disajikan. Paragraf ini merupakan penegasan ulang. Paragraf ketiga, nah itu tadi langkah-langkah membuat jus mangga dengan praktis. Jus mangga pun siap disajikan. Ini termasuk dalam penegasan ulang. Kalau tadi kita sudah bicara tentang struktur teks prosedur, sekarang kita beralih pada kaidah kebahasaan teks prosedur. Saya akan jelaskan terlebih dahulu. Kaidah kebahasaan adalah aturan-aturan yang digunakan dalam membentuk kata dan kalimat sebagai ciri ataupun pembeda dengan jenis teks lainnya. Kebahasaan teks prosedur ada 5. Saya akan jelaskan. 1. Kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif adalah kata kerja perintah. Contohnya, kata harus, pastikan, jangan, hindari, ceritakanlah, jadikanlah, tunjukkanlah, dan jadilah. 2. Pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif adalah teks yang bersifat membujuk untuk meyakinkan. 3. Kata teknis adalah istilah-istilah yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Jika tadi kita berbicara tentang pembuatan jus mangga, berarti kata teknisnya adalah mangga, blender, kabel, dan lain-lain. 4. Konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung. Kata penghubung di sini dan, lalu, setelah itu, selanjutnya, dan lain-lain. 5. Rincian. Rincian adalah terhadap bahan dan alat-alat yang digunakan dalam sebuah teks prosedur. Demikianlah materi hari ini. Semoga dapat kalian mengerti. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.